Anda kembali di News Today, pemirsa. 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang sejak pagi. Pemirsa, antrian terlihat mengular di area counter check-in keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang kebanyakan kelompok keluarga yang akan menikmati libur di kampung halaman atau ke daerah wisata. Tujuan favorit didominasi rute Bali, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Sementara tujuan internasional didominasi Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Tren peningkatan jumlah penumpang pesawat mencapai 170.000 penumpang per hari atau naik 20%. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 1.167 pesawat. Kalau kita lihat dari data, pergerakan per harinya itu untuk penerbangan adalah di atas 1.100. Sedangkan untuk capaian penumpang itu di atas 160.000 per hari. Baik Terminal 3, Terminal 2, dan Terminal 1. Rata-rata, dan puncaknya itu pada tanggal 21 Desember kemarin, sekitar 170.000 penumpang yang melewati dan dilayani. Yang bisa beri keamanan dan kenyamanan pemudik Nataru di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta, petugas kerahkan anjing pelacak. Ya, pemeriksaan pastikan bus dan barang bawaan calon penumpang aman. Anjing pelacak ini dikerahkan petugas menghampiri setiap penumpang yang membawa sejumlah barang-barang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Anjing pelacak mengunduh sejumlah koper serta tas calon penumpang. Tidak hanya itu, armada bus yang ingin berangkat turut dideteksi anjing pelacak, khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mendeteksi benda-benda berbahaya maupun terlarang seperti narkotika, bahan peledak, dan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Kita dengan menyiapkan anjing pelacak ya, untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang yang akan berangkat dengan menyisiri ruang tunggu, kemudian pada kendaraan bis, barang bawaan penumpang yang dibawa supaya tidak ada barang-barang yang dilarang ya. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi besok hingga 26 Desember. Sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sudah 565.000 lebih tiket angkutan kereta api jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ya, mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta operasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu arus lalu lintas di KM 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Ya, belum terjadi penumpukan kendaraan.
Pemirsa, ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 47 mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Kenaikan volume kendaraan terjadi saat momen Nataru dan libur anak sekolah. Meski terjadi peningkatan, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sementara antisipasi kemacetan, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Stasiun Senen Jakarta dan juga rekan Ismalia di Tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Ya, kita ke Jessica terlebih dahulu. Jessica, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Senen saat ini? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memang sejak pagi tadi sudah diramai atau dipenuhi oleh para penumpang yang hendak berangkat menuju keluar Jakarta maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Karena memang kita ketahui bahwa 2 hari lagi menjelang perayaan Hari Raya Natal dan 8 hari lagi menuju perayaan Tahun Baru 2026. Hal ini memang menyebabkan adanya lonjakan penumpang kedatangan maupun keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen maupun secara keseluruhan dari Daob 1 Jakarta. Karena memang informasi kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini menyampaikan bahwa hari ini ada keberangkatan sebanyak 16.528, sedangkan untuk kedatangan ada 13.237 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara untuk secara keseluruhan di Daob 1 Jakarta ini adanya keberangkatan sebanyak 46.463 penumpang dan kedatangan sebanyak 40.916 penumpang. Sehingga hal ini memang mendukung dari data yang kami dapatkan juga bahwa mulai dari hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2025 hingga tanggal 25 Desember 2025 ini akan sudah menjadi tanggal favorit dari para penumpang yang hendak berangkat maupun pulang ke Jakarta. Karena memang untuk informasinya dari okupansi puncaknya terdapat pada hari esok yaitu tanggal 24 Desember 2025 yang mana sudah mencapai sebanyak okupansi 95%. Sehingga hal ini memang menjadi catatan bagi PT KAI Daob 1 Jakarta untuk menghimbau bagi para penumpang yang hendak berangkat maupun datang ke Jakarta ini dapat memperhatikan barang bawaannya dan juga memperhatikan anak bila mana selalu dipastikan berada di dekat Anda. Dan ada pun juga himbauan dari PT KAI bahwa untuk memperhatikan jam keberangkatan maupun batas untuk sampai di stasiun tujuan Anda. Sementara kita akan terus pantau perkembangan situasi yang ada di Stasiun Pasar Senen, apakah nanti semakin siang semakin ramai atau kebalikannya. Sementara itu, Togi, Yasmin. Baik, selanjutnya kita ke rekan Ismalia yang berada di Tol Cikampek. Ismalia, kapan perkiraan puncak arus mudik Nataru di sana akan terjadi? Ya, selamat siang Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Untuk perkiraan atau prediksi arus puncak di lalu lintas di libur Nataru ini memang diprediksi pada hari ini 24 Desember 2025 hingga 26 Desember 2025. Namun Yasmin, Togi dan juga pemirsa, sedari pagi kami pantau di tempat kami melaporkan khususnya di kilometer 47 ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar, tidak adanya penumpukan kendaraan ataupun mungkin bahkan terjadinya kemacetan di tempat kami melaporkan. Karena memang sedari pagi Yasmin, Togi dan juga pemirsa, kami memantau di sini memang kendaraan terus-menerus melaju di tempat kami melaporkan, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus pariwisata. Memang keadaan ini juga mengalami peningkatan, maksud kami mengalami peningkatan di hari-hari biasanya, karena memang pada hari biasanya tidak seramai ini Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Namun memang belum adanya
peningkatan atau belum adanya penumpukan kendaraan di tempat kami melaporkan. Yang memang di mana polisi lalu lintas sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang nantinya jika terjadi kemacetan atau penumpukan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek khususnya nanti akan diberlakukan secara situasional. Yasmin, Togi dan juga pemirsa, bagi para masyarakat yang mau atau hendak berlibur ke luar Jakarta, ini tetap dihimbau untuk tetap hati-hati dan tetap memperhatikan kondisi kendaraan tetap prima supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga dipastikan kondisi badan dalam keadaan sehat dan fit sehingga bisa berkumpul atau berlibur dengan senang dan riang gembira. Kembali ke Anda, Yasmin dan juga Togi. Ya, baik, terima kasih rekan Ismail Medasari melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek kilometer 47 ya, dan sebelumnya ada rekan Jessica Winoto melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Pemirsa, acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi, yang semula 14 titik kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain di Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan juga lapangan Banteng. Betul-betul mengimbau masyarakat yang masih berkeinginan untuk bermain kembang api maupun petasan karena peristiwa yang terjadi di Sumatera dan juga di beberapa daerah yang perlu keprihatinan kita. Saya mengimbau betul untuk kali ini ditiadakan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut tahun baru. Pemirsa, waspadalah terhadap cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. Ya, BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Ya, Kapolri memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru serta kesiapan sarana dan prasarana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya meninjau kesiapan mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Tinjauan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Menteri Kesehatan melihat kesiapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan atensi khusus pada pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan
melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Selain meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan personel, Kapolri juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga memantau Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan potongan harga tiket pesawat sebesar 14% dirasakan manfaatnya bagi para penumpang pesawat pada libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam kunjungan ini, AHY memastikan program pemerintah dalam memberikan diskon tarif tiket pesawat ekonomi untuk rute domestik sebesar 14% sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 mendatang. Selain itu, AHY juga meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di bandara agar selalu berkoordinasi dengan BMKG dan mewaspadai cuaca buruk selama periode Natal dan Tahun Baru, agar selalu mengikuti prosedur dan regulasi penerbangan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Secara umum sudah dipersiapkan dengan baik dan harapannya tentu penerbangan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya tadi bertanya terkait dengan on-time performance. Ketepatan waktu dari penerbangan kita sudah di atas 90%, tetapi mudah-mudahan ya semakin baik dari waktu ke waktu. Intinya masyarakat tentu berharap penerbangannya itu tepat waktu, tapi di atas segala-galanya tentu selamat, aman. Oleh karenanya terkait dengan keselamatan ini kita mewaspadai cuaca. Cuaca buruk akhir tahun, termasuk extreme weather, cuaca ekstrim yang kita harus pantau bersama-sama. BMKG tentunya akan terus memberikan informasi dan update yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan warning kepada kita untuk menjaga atau menjamin faktor keselamatan penerbangan. Hingga Senin kemarin, lonjakan jumlah penumpang pesawat dan pergerakan penumpang mencapai 176.000 orang atau naik 25% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.172 pesawat yang merupakan jumlah tertinggi selama periode Nataru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.